Selamat siang, saya Rizky Aminya. Saya Fitrisya. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang analisis bukti soal pada proses pembelajaran. Untuk materi pertama, kami akan serahkan pada Betsy Rian. Baik, materi yang pertama itu adalah tentang uji tingkat kesukaran. Jadi, uji tingkat kesukaran ini digunakan untuk mengetahui apakah soal tergolong mudah, sedang, atau sulit. Nah, rumus yang digunakan itu adalah P sama dengan B dibagi N. P itu mewakili indeks siswa, indeks soal, B itu mewakili jumlah jawaban yang benar, dan N adalah jumlah siswa. Contoh, P sama dengan 7 dibagi 10. Jadi 0,70. Nah, jadi 0,70 ini termasuk dalam kategori sedang. Ya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu daya pembeda. Uji daya pembeda bertujuan mengetahui apakah soal mampu membedakan siswa berkemampuan tinggi dan rendah. Langkahnya, kita urutkan nilai siswanya, ambil dari 27% nilai siswa. Kelompok atas dan 27% lagi kelompok bawah. Untuk keterangannya, D itu daya pembeda sama dengan B atas dikurang B bawah dibagi jumlah siswa, yang artinya D sama dengan 3 dikurang 1 dibagi 3 sama dengan 0,67. Jika kelompok atas menjawab benar 3 orang dan kelompok bawah 1 orang, maka daya pembeda sebesar 0,67 dan itu termasuk baik. Artinya soal mampu membedakan kemampuan siswa. Sekian. Baik, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang validitas dan reliabilitas. Untuk validitas, yaitu validitas menunjukkan contoh soal apakah soal benar-benar mengukur kemampuan yang seharusnya diukur. Jadi untuk pengujian validitas dilakukan menggunakan korelasi produk momen, yang dimana jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, yang dimana itu dinyatakan valid. Baik, ini merupakan tabel uji validitas yang sudah kami lakukan. Untuk X-nya itu ada 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, dan untuk Y totalnya yang sudah dijumlahkan, dan X2, Y2, dan XY. Untuk X sama dengan 8, sedangkan sigma Y sama dengan 216 yang sudah dijumlahkan, dan untuk sigma X tambah 2 sama dengan 8, untuk sigma Y kedua sama 4606, untuk sigma XY yang X dikali Y sama dengan 179, dan untuk respondennya ada
10 orang. Baik, untuk menghitung R-nya menggunakan rumus R sama dengan N sigma XY dikurang dalam kurung sigma X dan sigma Y per dalam akar dalam kurung N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X per pangkat 2. Maaf salah, ini di dalam kurung. Belum. Untuk selanjutnya dikurang N sigma Y pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma Y untuk kurung pangkat 2. Untuk menghitungnya, di sini sudah dijelaskan berapa hasil dari yang sudah kita hitung dari tabelnya. Untuk Nx sigma xy itu dalam kurung dengan 10 dikali 179 kurang 8 dikali 210 per akar 10 dikali 8 dikali 8 pangkat 2 dikurang 8 pangkat 2 dan kurung 10 dikali 4606 dikurang 210 pangkat 2 yang dimana hasilnya 1760 dikurang 1680 per dalam akar 80 dikurang 64 dalam kurungnya lagi 60 dikurang 44.000 jadi R sama dengan 110 per 16 dikali 4 16 dikali 1980
360. Di mana L sama dengan 110 per akar 360. Sama dengan 110 per 1077,08, di mana hasilnya R sama dengan 0,621. Jadi untuk R hitungnya adalah 0,621, yang dimana tabelnya adalah respondennya 10 orang, yang jadi tabelnya 0,632, yang dimana 0,621 lebih besar, lebih kecil dari 0,632, di mana itu dinyatakan mendekati valid. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan uji reliabilitas soal, yang dimana reliabilitas menentukan tingkat konsistensi soal apabila dilakukan berulang kali, yang dimana pengujian reliabilitas menggunakan rumus KR 20. Baik, untuk rumus uji reliabilitas KR 20 yaitu
Sekian hasil analisis kami pada siang hari ini. Terima kasih.